Cahaya Ramadan. Tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur di Nunggu Bedu. Pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik di Waktunya Mudik, Waktunya Balik 2026. Menanti keputusan awal Syawal, sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Peredaran 21 kg sabu digagalkan polisi. Tanggul jebol diterjang banjir. Terisolir, warga diseberangkan dengan karung. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Rabu 25 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan menunjukkan keberhasilannya dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dengan berat mencapai 21 kg lebih. Sebanyak 21 kg lebih narkotika jenis sabu berhasil digagalkan peredarannya oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang. Bahkan seorang pria yang berperan sebagai kurir berhasil ditangkap. Menurut Kasatres Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnaidi, pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang telah dilakukan sejak Minggu malam lalu. Informasi awal diperoleh dari jaringan intelijen dan informan yang menyebutkan akan adanya pengiriman sabu dari Aceh melalui wilayah Belawan dan selanjutnya dikirim menuju Jakarta. Menindaklanjuti informasi ini, petugas melakukan pemantauan terhadap 2 orang terduga pelaku di kawasan Pajak Baru Belawan, lalu menaiki transportasi daring. Dan saat berada di jalan lintas Medan Lubuk Pakam Deli Serdang, keduanya yakni RA 29 tahun dan ZA 34 tahun langsung disergap dan diamankan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 20 bungkus plastik teh Cina berwarna hijau yang diduga berisi sabu. 10 bungkus ditemukan di dalam tas gunung berwarna biru dan 10 bungkus lainnya di dalam koper pakaian berwarna pink. Total berat bruto keseluruhan mencapai kurang lebih 21.142 gram. Selain itu, turut diamankan 2 unit telepon genggam Android yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi.
Berdasarkan hasil interogasi awal, sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di kantor Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polresta Deli Serdang dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya jalur lintas provinsi. Tidak ada ruang bagi pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, tegas Kasatgas Narkoba Kompol Dr. Ferry Kusnadi saat diwawancarai. Ferry Kusnadi menghimbau agar masyarakat untuk terus berperan aktif, memberikan informasi guna mendukung pemberantasan narkoba secara berkelanjutan. Kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku atas inisial R dengan Z. Jadi mereka berdua berawal dari Aceh, kemudian singgah ke rumah Z yang berada di Belawan, Pajak Baru. Kita langsung melakukan pembuntutan beberapa hari, kemudian mereka menggunakan mobil pribadi Grab ya menuju ke Kota Lubuk Pakam. Selanjutnya di Kota Lubuk Pakam kita berhasil mengamankan kedua pelaku. Ya, ketika turun dari Grab, mereka hendak berangkat ke Jakarta, berhasil kita amankan 2 pelaku. Jadi di dalam tas bawaan pelaku masing-masing kita temukan 10 bungkus di tasnya si Z dan 10 bungkus di tasnya si R. Jadi kedua barang tersebut kita ketahui narkotika jenis sabu. Jadi beratnya lebih kurang 21 kg. Jadi terhadap tersangka R dan Z saat sekarang ini masih dalam proses pengembangan ya untuk ke tingkat atasnya. Jadi pengendalinya ada. Jadi pengendalinya saat sekarang ini masih kita lakukan pengejaran berinisial MR. Mungkin itu aja. Dan rencana Bang ini mau dipasarkan di mana Bang? Atau di rencana mereka barang tersebut mau dikemas dibawa berangkatkan ke Jakarta. Waudin Deli Serdang, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, terkait beredarnya unggahan di media sosial yang diduga mencemarkan nama baik Wali Kota Tebing Tinggi Haji Iman Irdian Saragi, seorang pemilik akun media sosial Facebook berinisial AT dilaporkan kepada pihak kepolisian. Iman Irdian Saragi secara resmi membuat laporan ke Polda Sumatera Utara. Didampingi kuasa hukumnya, Wali Kota Tebing Tinggi Haji Iman Irdian Saragi melaporkan pemilik akun media sosial berinisial AT ke Polda Sumatera Utara Senin 23 Februari 2026. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong melalui media sosial. Laporan dibuat menyusul beredarnya sebuah flyer di media sosial yang memuat tuduhan-tuduhan yang dinilai tidak berdasar terhadap Iman Irdian Saragi, termasuk tudingan sebagai penipu dan pengguna ijazah palsu. Iman menegaskan seluruh tuduhan tersebut adalah fitnah dan sangat merugikan nama baik pribadinya sebagai kepala daerah. Iman Irdian Saragi menyampaikan laporan ini merupakan langkah hukum agar perkara tersebut diproses secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional. Saya berada di Polda Sumatera Utara melaporkan salah satu inisial AT. Dia lakukan melalui medsos ya, media sosial berupa Facebook. Ya, di situ namanya AT ya, namanya AT ya. Saya pun dapat infonya kemarin dari Bung Sandi ya, kemarin ngasih info ke kita. Yang diinfokannya itu apa Pak? Yang di-uploadnya itu yang apa? Yang disampaikannya itu Iman Irdian Saragi penipu bajingan dan menggunakan ijazah palsu. Itu disampaikan kepada medsos ya. Itu artinya kan ini membuat juga ambigu ya masyarakat, kan membuat juga suatu kebingungan ya. Makanya hari ini saya datang ke Polda melaporkan beliau inisial HT. Saya melaporkan ini merupakan, sekali lagi saya ulang, ini merupakan dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan menyebarkan berita kebohongan. Harapan Bapak sendiri terhadap Polda Pak? Saya berharap kepada Bapak Kapolda Su beserta jajaran untuk segera
melakukan proses hukum. Saya mohon untuk lakukan proses hukum segera dilakukan supaya ini juga tidak menjadi kebingungan dan tidak menjadi kegaduhan di wabil khusus warga Kota Gunung. Sementara itu, kuasa hukum Iman Irdian Saragih Ganda Putra Marbun SHMH menjelaskan bahwa flyer yang beredar sejak Jumat 20 Februari 2026 tersebut memuat narasi tuduhan yang tidak benar dan berpotensi merusak nama baik kliennya, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat publik. Ganda Putra Marbun menambahkan langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk komitmen untuk menjaga marwah dan kehormatan kliennya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Ini untuk membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik terhadap Pak Wali Kota Tebing Tinggi, Pak Iman, yang mana laporan ini sudah resmi kita buat terkait dengan pasal 433 junto 441 KUHP terbaru, KUHP nasional. Nah, kita dari tim kuasa hukum akan mengawal laporan ini, akan mengawal perkara ini agar prosesnya berjalan dengan baik, berjalan sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan dan tidak ada lagi pencemaran-pencemaran yang berlanjut di kemudian hari. Ahasibuan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyebabkan tanggul sungai jebol dan memicu banjir susulan di sejumlah wilayah. Prajurit TNI Angkatan Darat kembali turun tangan melakukan pemulihan di lokasi terdampak. Banjir susulan kembali melanda Kecamatan Tuka dan sekitarnya. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul sungai tidak mampu menahan derasnya debit air. Akibatnya, lumpur dan pasir kembali menutupi badan jalan. Kondisi ini menghambat aktivitas warga serta distribusi logistik. Prajurit TNI Angkatan Darat dengan dukungan alat berat melakukan pembersihan material banjir secara bertahap. Alat berat tersebut merupakan bantuan Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak untuk membuka kembali akses transportasi warga. Tidak hanya membersihkan personel yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Korem 023, Kawal Samudra juga membangun tanggul sementara. Karung-karung berisi pasir ditumpuk di sepanjang bantaran sungai sebagai langkah antisipasi. Upaya ini dilakukan agar luapan air tidak kembali merendam permukiman warga jika hujan deras kembali terjadi. Sebelumnya kawasan ini sempat dibersihkan pasca banjir bandang pada penghujung November tahun lalu. Namun banjir susulan kali ini kembali merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk akses jalan dan jembatan angkut yang sebelumnya telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Pada saat ini kami laksanakan pembersihan jalan dan memasang pasir di dalam karung, membuat tanggul-tanggul di mana di rawan di hulu sungai Hai Harse dan Sungai Hai Gala-Gala. Pasir pada saat ini kurang lebih ada 2 sampai 1,5 meter. Dan ini susulan yang kedua ini limpahan-limpahan yang berada di Sungai Hai Gala-Gala dan Sungai Tilio. Saat ini upaya pemulihan masih terus dilakukan. Diharapkan aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, berkah pedagang takjil di bulan Ramadan, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat.
kuliner tanggal tua. Tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau aneh kehilangan, aneh nyanyi dong. Itu lagu. Oh, Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, beginilah potret pilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pasca banjir bandang susulan, warga yang terisolir terpaksa diseberangkan di dalam karung untuk melintasi sungai yang berarus ganas di Kecamatan Sibabangun. Derasnya arus sungai di Desa Sibiobio, Kecamatan Sibabangun, menjadi ancaman nyata bagi warga. Air coklat keruh mengalir cepat membawa material sisa banjir. Tanpa jembatan yang layak, warga tak memiliki pilihan lain. Sejumlah warga dimasukkan ke dalam karung besar. Karung tersebut kemudian diikat rapat dan dikaitkan ke tali seling yang dibentangkan melintasi sungai. Dari seberang, beberapa warga menarik tali untuk meluncurkan karung. Setiap tarikan menjadi detik-detik menegangkan. Jika tali putus atau terlepas, resiko korban jiwa tak terhindarkan. Warga lain yang tidak berani masuk ke dalam karung nekat menyeberang dengan berpegangan pada tali, bahkan sambil menggendong anak di tengah arus deras. Peristiwa ini terjadi pada 16 Februari 2026 lalu setelah banjir bandang susulan kembali menerjang wilayah tersebut. Sebelumnya, jembatan penghubung antara Desa Aik Muara Sibuntuan dan Desa Sibiobio terputus diterjang banjir dan tanah longsor pada 25 November tahun lalu. Meski sempat dibangun jembatan darurat, struktur tersebut kini kembali hancur dihantam derasnya arus sungai. Akibatnya Desa Sibiobio kembali terisolir. Akses pendidikan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi warga terganggu. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen yang aman dan kuat, agar mereka tidak lagi bertaruh nyawa setiap kali melintasi sungai. Hingga kini, tali seling sederhana masih menjadi satu-satunya akses penyeberangan. Kondisi ini menjadi gambaran darurat infrastruktur di wilayah rawan bencana. Tanpa penanganan cepat dan serius, resiko kecelakaan dan korban jiwa dapat terjadi sewaktu-waktu. Adi Tanjung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV.
Pemirsa, berkah Ramadan tahun 1447 Hijriah, sejumlah pedagang takjil seperti pedagang gorengan atau cemilan musiman selama bulan puasa untuk menu berbuka puasa pun ramai dipadati pembeli. Masyarakat yang beramai-ramai mendatangi kawasan Jalan Amaliun, Kota Medan, Sumatera Utara ini pun melakukan war takjil, sehingga pedagang memprediksi bakal mendapatkan omset lebih tinggi dari puasa tahun sebelumnya. Beginilah kondisi ramainya war takjil yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan menjelang berbuka puasa di sepanjang Jalan Amaliun, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat dari kendaraan yang melintasi jalanan tersebut, bahkan pejalan kaki tampak memadati sejumlah pedagang takjil. Sebutan war takjil ini pun tidak hanya diminati oleh kalangan muda saja. Tampak orang tua pun begitu antusias mengantri dan berkeliling untuk mendapatkan takjil yang diinginkan. Mulai dari takjil berupa kue basah, kue kering, hingga cemilan modern yang telah dikemas secara menarik oleh penjual takjil. Salah satu yang paling dicari oleh masyarakat tak lain adalah makanan tradisional berupa aneka gorengan. Tak hanya pedagang kue saja yang ramai diburu masyarakat, terlihat masyarakat juga banyak mengincar pedagang es yang beragam dan menarik, seperti es buah, es campur, es teler, dan lainnya. Yang menariknya di lokasi ini tak hanya penjual kue tradisional yang ramai diserbu masyarakat. Ada juga yang menyerbu makanan modern khas Jepang bernama takoyaki yang berbahan dasar telur dan tepung. Menurut seorang pedagang kue tradisional bernama Vina, menyampaikan yang kesehariannya jualan kue hanya dibeli oleh pelanggan. Namun untuk bulan Ramadan, kini pelanggannya bertambah tidak seperti hari biasanya. Banyak yang beli, meningkat Kak dari sebelum-sebelumnya? Lebih ramai puasa lah, karena banyak kan orang lewatnya, terus mereka kan nyari bahan. Kalau hari biasa ya lumayan juga, tapi orang-orang yang langganan gitu. Sementara itu, pedagang lain yang hanya berjualan di bulan Ramadan ini saja mengatakan sangat senang lantaran jualannya habis diborong dan di luar dari targetnya. Betul-betul capek, melayani mulai dari jam 1 nggak bisa duduk dari tadi karena ramenya. Pembeli itu banyak, beli apa aja Kak? Beli lauk, beli gorengan, mie, sampai udah nambah udah habis juga, tinggal kayak gitu. Ada 4 macam. Ini kakak jualan memang setiap Ramadan atau setiap Ramadan? Dibandingkan tahun semalam, ramian ini atau tahun semalam? Rame juga sih Bang, mungkin ini karena hari pertama juga kan, masih kumpul semua dari tadi nggak ada berhenti-berhenti. Tadi banyak kali sampai di sini penuh, di sini penuh habis semua. Kakak kita jual jajanan apa? Tradisional? Lauk, nasi, pakai nasi, sama gorengan, sama mie, sayuran, pecel juga ada. Tidak takut sama bersaing dengan jualan dagangan yang modern gitu? Enggak ya? Deni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, perkembangan Islam di Bumi Langkat, Sumatera Utara meninggalkan jejak sejarah yang masih kokoh berdiri hingga kini. Salah satunya adalah sebuah masjid kayu yang didirikan pada tahun 1885 di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Masjid yang dibangun oleh ulama karismatik Syekh Abdul Wahab Rokan ini dikenal sebagai masjid tertua di wilayah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebut masjid ini dengan sebutan Manosa. Keberadaan Masjid Manosa tidak terlepas dari peran Sultan Musa, Sultan Langkat, yang pada masanya mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan perkampungan Besilam. Dari tanah wakaf inilah kemudian tumbuh pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam di wilayah Langkat. Pada tahun 1885, Syekh Abdul Wahab Rokan bersama masyarakat dan jamaah Tarekat Naqsyabandiyah membangun masjid tersebut secara bergotong royong. Kayu-kayu pilihan dari hutan Babu Salam dimanfaatkan sebagai material utama dalam pembangunan masjid. Dari bagian dalam bangunan tampak puluhan tiang kayu menjulang kokoh dari dasar hingga ke atap masjid. Seluruh konstruksi utama hingga kini masih mempertahankan material kayu asli sebagaimana bentuk awal pendiriannya, tanpa perubahan yang berarti. Mimbar kayu sederhana yang digunakan untuk menyampaikan khutbah masih berdiri kokoh dan difungsikan hingga saat ini. Selain itu, beduk tua juga masih digunakan sebagai penanda masuknya waktu sholat, menambah nuansa tradisional yang kental di masjid bersejarah tersebut. Masjid Manosa menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Kabupaten Langkat. Dari tempat inilah ajaran Tarekat Naqsyabandiyah berkembang pesat dan bahkan dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran terbesar di dunia.
Hingga kini masyarakat Besilam tetap memanfaatkan Masjid Manosa sebagai tempat ibadah sholat berjamaah dan pengajian rutin. Aktivitas keagamaan terus berlangsung menjaga tradisi yang telah diwariskan selama lebih dari 1 abad. Menurut tokoh masyarakat setempat Haji Hariri Syahrial, masjid ini dibangun dengan peralatan sederhana pada masanya. Seluruh proses pengerjaan dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan kayu dari hutan sekitar Besilam. Barulah orang tu menebas hutan yang sekeliling ini. Kayak kayu paten-paten tu. Iya, meranti. Bukan meranti lagi, damar. Pilihan tu damar lurus, lalu ditarah orang tu. Bukan ada sinso. Bukan ada apa, yang tarah tu semua tu. Tarahnya, dirikanlah madrasah. Pada mulanya, madrasah itu dindingnya kata orang tu, dinding upih. Pada mulanya kulit kayu, kulit kayu dan upih, itulah pada mulanya. Kemudian kita pun tidak tahu, digantilah dengan papan. Bentuknya maket disebut madrasah tu, menosah kata kami sini. Maketnya macam itu. Oh, masih mirip macam itu? Ya. Tidak ada perubahan ya? Tidak berubah. Tapi sekarang kulitnya udah berganti itu semua. Oh, udah berganti. Udah. Tapi langsung Tuan Guru yang ikut buat. Tuan Guru Besilam langsung buat Manosa. Tuan Guru tu sebagai ketuanya lah kan. Oh, ketua. Tuan Guru tidak kerja. Ya, anak buahnya inilah yang bekerja. Dia namanya jemaah. Jemaah. Itu tahun berapa kira-kira tuh? Itu tahun 18 gitu kan ada? Iya, tahun apa itulah, itu Krakatau tu lah. Oh, Krakatau meletus tu ya tu? Iya. Habis Krakatau meletus, orang turun, kemarilah. Bentuk bangunan Manosa atau masjid hingga kini tidak mengalami perubahan yang berarti. Keaslian arsitektur kayu tetap dipertahankan sebagai warisan sejarah perkembangan Islam di Bumi Langkat yang patut dijaga dan dilestarikan. Muhammad Hijrah Langkat, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.